Assalamualaikum Miss Alin. Waalaikumsalam, silakan masuk, Bu Ir. Wah, Silakan terima duduk. kasih Miss Alin. Ya, wah Dan maaf ganggu nih dari mengganggu sore-sore. Oh, harusnya Miss Alin bisa istirahat, saya ganggu. Nggak apa-apa ya Miss Alin ya? nggak apa-apa, bukan kita sudah janjian kemarin. Siap. Gini loh Miss, begini Miss Alin. Saya hari ini kan ngajar matematika ya Miss Alin tentang pecahan nih ceritanya. Nah, ternyata tuh murid-murid saya kelas 5 ini tuh banyak yang belum tuntas masalah eh, pembagian ini gitu. Padahal kan seharusnya itu sudah di kelas 2 ya misalnya. Nah, yang jadi masalah tuh karena jenjangnya itu terlalu jauh misalnya. Jadi ada yang cepat sekali gitu. Terus kemudian ada anak-anak yang memang butuh bantuan khusus seperti ada yang ADHD dan ada yang memang IQ-nya di bawah gitu. Saya tuh jadi bisa dibilang bingung, bisa dibilang dilematis. Jika apa namanya ikut terus ke materi gitu, maka akan ada anak-anak yang ketinggalan kan misalnya. Tapi kalau misalnya mengulang terus gitu, anak-anak yang sudah paham ini kan jadi bosen ya misalnya. Saya tuh jadi ini bagaimana, dan dua orang anak itu tuh butuh pendampingan khusus gitu. Terus padahal saya kan tidak mungkin mendedikasikan waktu saya untuk dua orang ini kan, saya harus berbagi dengan anak yang lain. Ini saya harus bagaimana ya misalnya? Jadi kalau dengan ceritanya Bu Ir ini apa yang pernah atau yang sudah pernah Bu Ir lakukan gitu untuk Hmm, mencoba mengatasi masalah tersebut? Sudah pernah belum? ya, yang kemarin itu mencoba peer teaching. Jadi buat anak-anak yang sudah cepat dan sudah selesai itu saya minta untuk membantu temannya gitu. Tapi saya ada bertanya-tanya gitu. Yang saya lakukan ini adil nggak ya buat anak-anak gitu. Mereka sudah selesai tapi harus mengajari temannya gitu. Terus kemudian yang kedua, untuk anak-anak yang di bawah ini memang biasanya saya dekati gitu, kemudian saya bantu gitu, bimbing. Tapi memang ternyata waktu di kelas itu tidak cukup misalin buat membimbing mereka begitu misalnya. Hmm, jadi sebenarnya sudah pernah mencoba untuk peer teaching tadi, Iya. eh, yang secara one on one ya, maksudnya bimbingan langsung ya dengan Mm-mm. anak-anak yang itu. Mm-mm. Kemudian sebenarnya tuh kalau dari Bu Iir sendiri tantangan Mm-mm. apa sih yang paling sulit gitu yang Mm-mm. menurut Bu Iir, oh ini yang aku nih nggak bisa nih atasin, belum bisa atasin nih gitu. Mm-mm. Mm-mm. Tantangannya tuh sebenarnya apa sih yang paling sulit gitu? Tantangannya yang paling sulit itu pertama karena itu jaraknya, gapnya terlalu jauh gitu. Kemudian yang kedua, karena dua orang murid ini tuh eh, sangat lambat pemahamannya gitu. Satu orang ini seharusnya ada shadow teacher kan, tapi eh, sekolah belum bisa menyediakan, dan orang tuanya itu juga belum bisa menyediakan gitu. Jadinya kalau ingin anak ini tuntas secara setuntas materi pembagian ini tuh eh, tidak mungkin saya lakukan sendiri begitu misalnya. Oh iya, iya. Jadi kalau menurut Bu Iir sendiri kondisi idealnya seperti apa? Kondisi idealnya eh, buat anak yang IQ-nya di bawah ini tuh membutuhkan shadow teacher misalnya. Hmm. Itu. Terus sementara kalau yang satunya lagi mungkin bisa dibantu oleh teman-temannya, atau nanti mungkin saya bisa menyampaikan ke orang tuanya untuk ada tambahan di rumah begitu misalnya. Oh iya, iya, iya. Jadi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan Bu Iir gitu? Yang saya butuhkan tuh ada guru tambahan sih, misalnya shadow teacher di kelas ini sebetulnya. Kalau misalnya memungkinkan gitu.
Apa kalau misalnya tidak ada shadow teacher, apakah sebaiknya saya minta bantuan guru lain yang sedang tidak mengajar ya, Miss Alin ya? Atau karena kalau anak-anak mungkin eh, kesulitan gitu untuk membimbing anak ini. Saya teman-temannya gitu ya, membimbing iya teman-temannya. karena betul karena memang yang terakhir ini butuh eh, teknik ya, butuh teknik butuh pengetahuan gitu supaya dia paham. Sebenarnya saya pada satu titik pernah kepikiran apa udah ya pasrah aja gitu dalam arti bahwa kan anak ini tuh memang tidak bisa dipaksa gitu. IQ-nya cuma 75 gitu. Itu tidak bisa dipaksa gitu. Apa ya sudah gitu. Pasrah begitu saja gitu. Tapi kalau melihat dia sebetulnya semangat misalnya. Jadi kalau mengerjakan tuh dia mengerjakan. Cuman nanti kalau maju ke depan, nanti kalau dikoreksi jawabannya itu dia salah semua. Jadi dia asal, dia mengerjakan tapi asal gitu. Terus kalau nanti dibimbing eh, ya hanya pada saat itu bisa, tapi nanti kalau mengerjakan sama aja salah lagi. Jadi intinya jika nanti mengerjakan tuh saya harus full membimbing gitu. Katakanlah kalau nanti ulangan matematika itu uh, ya nggak bisa dia mengerjakan sendiri, bahwa saya tuh harus membimbing anak ini gitu. Nah kan kalau seperti itu kalau dilakukannya di depan teman-teman tuh nanti bisa, saya khawatir anak-anak nanti melihat anak ini oh gimana gitu, walaupun sepertinya mereka sudah paham dan menyimpan dalam hati ya, nggak sampai tidak sampai keluar gitu. Cuman saya tetap apa namanya eh, nanti teman-temannya melihat ada perasa ada was-was gitu, nanti teman-temannya tuh melihat dia tuh gimana. Ya begitu. Jadi sebenarnya mungkin Bu Ir lebih membutuhkan apa ya, strategi begitu ya, bagaimana Iya. ya Mm-mm. strategi apa ya, mengatasi masalah itu yang ada Iya, di kelas ya, berarti itu di kelasnya Bu Ir itu betul saat betul, pelajaran, terutama pelajaran matematika, matematika gitu. betul Nah, betul misalnya. em, apakah Bu Iir sudah punya gambaran begitu apa yang akan dilakukan gitu, Hmm, strategi apa yang akan dilakukan sama Bu Iir gitu, Bu Iir sudah ada gambaran belum? oh, sampai sekarang rencana saya adalah hmm, mendampingi dua orang anak ini gitu. Terus kemudian membuat soalnya itu berlevel gitu, Miss. Jadi kalau misalnya teman-temannya sudah sampai level 3 ya berarti anak ini tuh ya udah level 1 aja udah alhamdulillah gitu. Yang penting sudah selesai. Ya, jadi ya memang anak murid yang lain tuh harus mandiri gitu. Sementara saya full menemani dua orang anak ini. Itu rencana pertama. Rencana yang kedua, sepertinya saya akan minta teman yang mengajar dari kelas lain yang kebetulan hari itu mungkin tidak mengajar untuk itu mendampingi murid yang dua orang murid ini. Rencananya begitu sih Mus Alin, tapi saya belum bilang ke kepala sekolah gitu. Ya begitu. Apakah Bu Iir sudah pernah mencoba atau bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi? Iya, pembelajaran berdiferensiasinya itu diferensiasi proses sih, Miss, ya itu tadi yang dari berkelompok menjadi sendiri ya. Karena kalau misalnya pelajaran yang selain matematika itu kan dengan video, dengan games, dengan apa itu kan anak-anak bisa. Tapi kalau untuk matematika ini eh, pembelajaran dengan diferensi konten itu pun belum bisa gitu. Jadi bisanya ya diferensiasi proses gitu dengan mendampingi dua orang anak ini gitu. Kenapa kalau berdiferensiasi konten belum bisa, kenapa? Karena matematika itu. Iya, jadi sudah diberi, saya pernah mengawalnya tuh dengan memberi video gitu, dengan memberi video gitu. Ketika mengerjakan soal pun belum paham gitu. Jadi memang mengerjakan soal secara mandiri belum paham. Jadi memang
harus diferensiasi proses, memang harus didampingi, caranya begini, ini diginikan gitu. Kalau didamping biasanya ini dikali ini ya Bu, terus ini begini ya Bu. Jadi memang setiap step anak ini akan bertanya gitu. Nah, bagaimana dengan level soal yang berbeda-beda itu? Dengan level soal yang berbeda, kalau anak-anak yang lain tuh biasanya sampai level 3 biasanya, dari yang nomor 1 gitu sampai nomor 3 untuk yang paling paham gitu. Nanti ada yang hanya sampai 2. Nah, 2 orang anak ini tuh ya sampai level 1 aja gitu. Oh gitu, Tidak jadi yang tingkat kesulitan ya itu kalau level itu? ya, tingkat kesulitan. Seperti Oh. misalnya angkanya itu tidak di atas 10. Iya. Kayak gitu, atau nanti proses berpikirnya tuh tidak bisa HOTS gitu, seperti itu. Jadi 2 orang anak ini ya saya beri soal yang ya sudah, yang penting konsepnya paham gitu. Masalah nanti bilangannya dibuat kecil sehingga dia paham konsepnya gitu. Kalau untuk yang ini juga akhirnya membuat saya tidak berani memberikan soal HOTS banyak-banyak gitu, karena bahkan untuk yang level 1 aja dia perlu dibimbing gitu. Bimbing gitu. Ya gitu. Jadi gitu Miss Ali, di satu sisi aduh ini anak yang sudah bisa ini padahal bisa dieksplor macam-macam gitu. Di sisi lain ada 2 orang anak yang harus memang betul-betul didampingi gitu. Itu misalnya. Jadi rencana ke depannya setelah ini adalah Rencana kedepannya setelah ini adalah pertama memanfaatkan peer teaching sebaik-baiknya gitu. Kemudian yang kedua menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses yang jelas ya, saya harus mendampingi ini. Kemudian yang ketiga mengajukan kepada kepala sekolah gitu jika pelajaran matematika ada yang mendampingi. Dan yang terakhir nomor 4, memang saya nanti ketika rapotan gitu, terima rapot, saya akan menyampaikan ke orang tua untuk kalau bisa Bapak dan Ibu menyediakan shadow teacher, tapi kalau tidak bisa berarti mohon bisa didampingi di rumah, atau mungkin kata kasarnya ada les ya di rumah, tapi intinya tuh didampingi sekali gitu. Kira-kira kalau dengan kan tadi kalau yang pertama itu peer teaching itu kan sudah pernah dilakukan gitu ya. Kemudian yang kedua tadi meminta kepada kepala sekolah untuk ada guru yang mendampingi ya, guru pendamping begitu. Nah, itu kira-kira nanti bagaimana apa ya kayak pelaksanaannya, berarti hanya di jam matematika saja yang membutuhkan pendamping itu maksudnya? Iya betul, hanya di jam matematika saja, karena kalau mereka membaca kan sudah bisa, memahami bacaan juga sudah mending lah gitu, sudah bisa lah. Tapi kalau yang matematika ini memang amat sangat butuh pendampingan sekali. Nah kebetulan matematika kan sepekan hanya 2 kali gitu, jadi ya minimal ketika ada sekali sepekan itu ada guru yang mendampingi begitu. Oh begitu. Kira-kira kalau nanti berkonsultasi dengan kepala sekolah, kira-kira kapan seharusnya ada guru pendamping itu? Segera dimulai gitu atau bagaimana? Mungkin dimulai dari semester 2 tidak apa-apa ya gitu, karena kan ini habis setelah 1 semester ini saya mengamati ternyata saya tidak sanggup untuk meng-upgrade katakanlah ya 2 orang murid saya ini gitu. Jadi mungkin setelah rapotan ketika raker nanti saya menyampaikan kepada kepala sekolah, dan harapan saya ketika semester 2 itu bisa dijalankan. Begitu. Mungkin itu yang nanti bisa dilakukan sama Bu Ir. Nanti kita sambil dilihat perkembangannya lagi Bu Ir, karena memang seperti itu tidak bisa langsung instan kemudian selesai masalah gitu kan. Jadi memang harus ada tahap step by step gitu yang harus dilakukan. Nah nanti
seperti tadi yang akan dilakukan Bu Iir nanti mungkin bisa terus dilakukan seperti peer teaching itu yang sudah dilakukan mungkin terus dilakukan. Kemudian yang kedua nanti berkonsultasi dengan kepala sekolah itu sebaiknya kan segera dilakukan begitu ya, biar nanti di semester 2 bisa Langsung segera jalan. dimulai gitu. Iya, Nanti betul. sekalian kebetulan momennya ini pas mau rapotan, jadi nanti Iya. bisa langsung ngobrol-ngobrol juga sama orang tua wali murid seperti itu bagaimana sebaiknya begitu. Nanti sambil kita lihat perkembangannya seperti apa begitu. Nanti saya juga pengen ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Ir nanti bagaimana perkembangannya setelah ketiga tahapan itu dilakukan, apakah ada perkembangan atau mungkin ada hambatan dan tantangan. Nah, itu kan yang perlu nanti kita cari solusinya lagi begitu. Iya, betul. Terima kasih Miss Alin, saya plong sekali. Terima kasih atas bimbingannya. Aduh, saya jadi punya arah gitu ke depannya mau bagaimana gitu. Terima kasih banyak Miss Alin. Ini saya pamit saja karena sudah sore gitu, biar Miss Alin bisa istirahat. Terima kasih ya Miss Alin. Baik Bu Ir, sama-sama senang bisa berbagi. Selamat sore Bu Ir. Selamat sore Miss Alin.